Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madianti Melani, NIM saya 18 10 6 111101. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dari kelas Hukum Udara dan Ruang Angkasa kelas D. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Udara dan Ruang Angkasa kelas D, Ibu Dian Hoirinita Pratiwi, SHMH. Di sini saya mengambil materi tentang kedaulatan negara di ruang udara. Jadi, kedaulatan negara di ruang udara itu berdasarkan dua hukum. Yang pertama, kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan hukum internasional, dan yang kedua, kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan perundang-undangan nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang kedaulatan negara di ruang udara menurut hukum internasional. Jadi, menurut hukum internasional itu diatur dalam Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Pertama, menurut pasal 1 Konvensi Paris 1919 dinyatakan bahwa the high contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Menurut pasal 5 Konvensi Paris 1919 menegaskan bahwa negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara lain yang bukan peserta konvensi. Di dalam bagian pembukaan disebutkan bahwa lahirnya konvensi ini didasarkan pada semangat untuk melestarikan hubungan persahabatan antara negara dalam pengelolaan penerbangan sipil dan ruang udara dan menghindari terjadinya konflik antar negara yang merusak perdamaian dunia. Yang kedua, menurut Konvensi Chicago pasal 1 1944 berbunyi, the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Konvensi Chicago 1944 juga mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta serta mengakui kedaulatan seluruh negara di ruang udara di atas wilayahnya. Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin dari negara kolong terlebih dahulu, wilayah udara tersebut dapat dilintasi. Prinsip kedaulatan negara di wilayah udara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 terdapat dua hal. Yang pertama itu penuh dan utuh, dan yang kedua itu ruang atau wilayah udara. Jadi mengenai batas wilayah udara tidak disebutkan baik di dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Chicago 1944. Yang kedua, kedaulatan negara di ruang udara menurut peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, kedaulatan negara di ruang udara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, di dalam Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah dan negara, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Jadi kedaulatan negara di wilayah udara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara dan pasal 33 ayat 3. Jadi dalam pasal 25A disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Di dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua, kedaulatan negara di wilayah udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Wilayah udara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang wilayah negara, bahwa pengaturan wilayah negara dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan pembatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Menurut pasal 10 ayat 1 huruf E disebutkan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan pemerintahan berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengaturan kedaulatan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Menurut pasal 5-nya yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat
penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, undang-undang ini berperan melaksanakan kedaulatan negara dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan, dan keamanan negara, sosial, budaya, serta lingkungan udara. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.